Yang pertama, sistem khilafah menjadikan kesehatan sebagai hak dasar rakyat, bukan sebagai bisnis atau komoditas. Ini adalah hal yang mendasar, yang berbeda dengan aspek kapitalistik yang tadi kita sudah bahas di awal. Sehingga apa? Sehingga tidak ada satupun yang boleh untuk menghambat masyarakat, rakyat untuk mendapatkan hak dasarnya. Tidak boleh sistem administrasi apapun menghambat hak dasar rakyat untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan. Cukup dia datang dalam kondisi sakit, maka semua aspek harus ditanggung. Oleh siapa? Oleh negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Baik pemirsa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan terkait dengan bedah khilafah. Saat ini kita akan masuk kepada pembahasan terkait dengan jaminan pelayanan kesehatan dalam sistem khilafah. Hal ini merupakan hal yang penting karena di negara manapun pasti membutuhkan suatu sistem jaminan pelayanan kesehatan yang akan memastikan warga negara bisa mendapatkan pengobatan yang layak dan juga bisa mendapatkan apa yang menjadi hak kesehatan dasar mereka. Baik, kita akan mulai. Kita akan evaluasi terkait dengan fakta buruknya sistem pelayanan kesehatan dalam sistem kapitalisme. Kita lihat. Sistem kapitalisme ini memandang kesehatan sebagai suatu komoditas, bukan hak dasar rakyat. Akibatnya, layanan kesehatan menjadi mahal, tidak merata, dan lebih menguntungkan segelintir pemilik modal dibandingkan dengan melayani masyarakat. Jadi mereka melihat bahwasannya orang pasti membutuhkan kesehatan, dan untuk mendapatkan kebutuhan tersebut, dia harus memberikan kompensasi berupa harta atau sejumlah barang tertentu, ya, dan itu akan menjadi peluang untuk bisnis. Nah, inilah yang menjadi dasar kerusakan sistem pelayanan kesehatan yang ada dalam sistem kapitalisme. Jadi baik obatnya, pelayanan kesehatannya, tenaga dokternya, dan lain semua, itu dijadikan sebagai ajang bisnis. Baik kesehatan itu dalam aspek promotif, preventif, kuratif, ataupun memang rehabilitatif, semuanya diharapkan bisa mendatangkan keuntungan. Bagi siapa? Bagi pemilik modal. Kita lihat lagi. Adanya kebijakan Badan Pelaksana Jaminan Sosial di Indonesia, ini kita lihat sebagai bentuk lepasnya tangan pemerintah dari kesehatan masyarakat. Walaupun memang BPJS didirikan oleh pemerintah dan di bawah pemerintah, akan tetapi dalam mekanisme di dalamnya ada beberapa hal yang patut untuk kita kritisi. Yang pertama adalah pembiayaan kesehatan melalui BPJS menggunakan sistem asuransi kesehatan, di mana pembiayaan kesehatan dikembalikan menjadi beban komunal rakyat melalui sistem gotong royong. Hal ini menambah beban ekonomi bagi masyarakat. Karena apa? Karena masyarakat sudah bayar pajak, cukai, berbagai pungutan, dan mereka pun ditambah harus membayar BPJS. Artinya apa? Artinya ada spending, pengeluaran yang lebih yang harus dilakukan oleh masyarakat. Dan ini tentu akan membebani dari sisi aspek ekonomi karena yang harus dibayarkan adalah individu per individu. Bukan satu keluarga, hanya satu pembayaran, tapi tiap anggota keluarga ini harus semuanya ikut BPJS dan semuanya harus dibayarkan. Peserta yang kategori tidak mampu, memang preminya ditanggung oleh pemerintah. Akan tapi, pernah terjadi juga, yaitu ada pengurangan jumlah peserta yang dijamin oleh pemerintah. Dan ini tergantung kepada keputusan pemerintah sendiri. Jika dianggap kas negara sedang kosong, maka akan dikurangi. Dan ini tentu akan menghasilkan ya suatu kondisi di mana yang tadinya ditanggung oleh pemerintah, ini harus dia keluar dari kocek pribadi. Jika kondisi ekonomi baik, mungkin tidak akan terasa, tapi dalam kondisi ekonomi yang memburuk, tentu ini akan sangat memberatkan.
Selanjutnya, jika ada yang menunggak, mereka tidak bisa mengakses layanan kesehatan kecuali membayar umum atau melalui tunggakan terlebih dahulu. Dan tunggakannya pun bukan hanya pada dirinya sendiri, tapi tunggakan seluruh anggota keluarga yang ada di kartu keluarga tersebut. Maka semua orang di sini diwajibkan untuk menjadi peserta BPJS dan tentu diwajibkan untuk membayar. Dan ada banyak rumah sakit yang akhirnya menolak pasien karena kuota dalam tanda kutip BPJS habis atau ada keterbatasan dana. Maksudnya apa? Maksudnya jika terjadi selisih antara biaya klaim yang akan dibayarkan BPJS kepada rumah sakit, ternyata biaya pelayanannya lebih tinggi dibanding dengan klaimnya. Rumah sakit sudah menilai ini adalah suatu kerugian. Maka khususnya rumah sakit yang berorientasi pada keuntungan saja, ini akan apa? Akan menolak pasien tersebut karena dianggap pasien ini merugikan rumah sakit jika ditindak. Bagaimana caranya? Biasanya dirujuk ke yang lebih tinggi, gitu ya. Nah, ini adalah suatu lingkaran yang terjadi di masa kita saat ini, yang kita hadapi saat ini, ya. Dan tentu ini merupakan suatu hal yang wajib untuk kita perbaiki. Selanjutnya, kita lihat ada kondisi privatisasi rumah sakit dan juga obat-obatan. Kita tahu rumah sakit adalah tempat di mana masyarakat yang sedang sakit ini mendapatkan pertolongan pertama, mendapatkan juga perawatan yang mumpuni, lalu juga mendapatkan pelayanan rehabilitatif dan lain sebagainya. Dan juga ada obat-obatan di sana. Nah, kita lihat di sini rumah sakit swasta banyak berdiri, malah bentuknya pun dalam bentuk suatu korporat, ya. Tapi kebanyakan mereka ini mengutamakan keuntungan. Posisi rumah sakit lebih banyak di pusat kota daripada di daerah-daerah terpencil. Sedangkan untuk daerah kota sendiri sudah padat, banyak sekali rumah sakit. Ya, tapi karena mereka bersaing, pelayanan dan sebagainya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih, maka apa? Mereka tentu lebih prefer memilih wilayah dengan jumlah penduduk yang sangat banyak dibandingkan dengan mereka membangun pelayanan kesehatan di daerah-daerah terpencil. Makanya kita akan saksikan banyak sekali masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan di daerah terluar ini harus menempuh jarak ratusan kilometer untuk mendapatkan satu pelayanan kesehatan. Ya. Selanjutnya, harga obat dan alat kesehatan sering dimonopoli oleh perusahaan farmasi besar sehingga harganya melambung tinggi. Ya, Menteri Kesehatan sendiri pernah mengungkapkan bahwasannya harga obat di Indonesia itu 3 kali lebih mahal dibandingkan dengan harga obat di area ASEAN. Ya. Kenapa bisa seperti ini? Ya, salah satunya ada memang permasalahan ongkos distribusi yang mahal, biaya riset yang juga mahal, tapi juga terkadang ada biaya-biaya promosi yang di sana pun akan dibebankan kepada pasien. Selanjutnya, tenaga medis diarahkan untuk mengejar keuntungan, bukan fokus pada pelayanan masyarakat. Nah, ini pun menjadi permasalahan. Ya. Karena apa? Karena frontliner di depan, walaupun mereka disumpah dan sebagainya, tapi jika kepentingan owner ini untuk apa diarahkan mencari pasien-pasien yang memang menguntungkan saja, nah ini akan menyebabkan timbulnya suatu konflik kepentingan. Dan tentu ini menimbulkan suatu permasalahan. Karena sesungguhnya tenaga kesehatan didesain untuk kerja kemanusiaan, tugas kemanusiaan, tidak membeda-bedakan suku, agama, kaya, miskin dan lain sebagainya. Ya. Tapi dalam bingkai kapitalisme hal tersebut menjadi bias. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana krisis akses kesehatan bagi rakyat yang miskin. Banyak juga rumah sakit yang lebih mengutamakan pasien kaya dan membayar tunai dibandingkan dengan pasien BPJS yang hanya bergantung pada BPJS. Ya. Saat ini memang terjadi switching. Ya, rumah sakit pemerintah pun mulai melirik pasien-pasien umum yang mereka bisa membayar tunai. Karena apa? Untuk menjaga cash flow mereka. Ya. Dan ini pun terjadi permasalahan yang memang harus diselesaikan di internal BPJS bagaimana agar mereka bisa mencairkan dana lebih tepat waktu, lebih baik lagi. Ya. Nah, selanjutnya, terkadang puskesmas dan rumah sakit daerah kekurangan fasilitas dan tenaga medis. Nah, ini pun permasalahan klasik di Indonesia yang belum terselesaikan. Yaitu apa? Rasio jumlah dokter spesialis atau dokter umum atau dokter gigi atau tenaga-tenaga kesehatan lainnya dengan jumlah penduduk yang masih belum memenuhi standar. Akhirnya apa?
kita akan bisa lihat antrian pasien yang begitu panjang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Ya. Jadi mereka untuk mendapatkan layanan kesehatan begitu lelahnya, ya, begitu tenaga yang harus dikeluarkan itu luar biasa untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Karena apa? Fasilitasnya yang kurang. Terkadang dokternya ada, perawatnya ada, tapi alat kesehatannya ini yang tidak ada. Ya. Ataupun sebaliknya, alat kesehatannya ada, tapi tenaganya tidak ada. Ya, ini menjadi permasalahan yang harus difikirkan. Selanjutnya, pemerintah melalui BPJS hanya memperhatikan biaya yang berhubungan dengan pengobatan langsung. Adapun biaya yang tidak langsung ini tetap ditanggung oleh masyarakat. Memang obatnya ditanggung oleh BPJS, tindakan medisnya ditanggung. Ya, tapi untuk ongkos akses, ya, makan orang yang menunggu pasien, ya, biaya administrasi sana dan sini. Nah, ini harus dikeluarkan. Ya, harus ada biaya yang keluar. Yang tadi mungkin dalam pikiran masyarakat miskin ini adalah sakit tinggal datang langsung dilayani. Ternyata tidak demikian. Ada hal-hal yang tidak terkait dengan kesehatan. Ternyata apa? Tetap harus untuk dikeluarkan biayanya. Dan ini tidak ditanggung oleh BPJS. Selanjutnya, rakyat miskin sering harus berhutang. Ya, menjual harta benda demi berobat yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara. Ya. Terkadang juga ada misalnya kebutuhan-kebutuhan tambahan. Ya. Apakah kebutuhan pampers, pembalut, dan sebagainya yang tidak masuk. Atau ada kebutuhan obat tambahan yang di luar formularium dan sebagainya. Nah, terkadang ini pun kembali dibebankan kepada masyarakat. Nah, hadirin, dampak abainya penguasa terhadap jaminan kesehatan masyarakat tentu akan sangat jelas rasanya akan dirasakan oleh kita semua, yaitu meningkatnya angka kematian akibat keterbatasan akses kesehatan. Kita tahu bahwasannya salah satu pilar dari sistem kesehatan adalah adanya distribusi fasilitas kesehatan yang merata di seluruh wilayah suatu negara. Jika terjadi ketimpangan, maka apa? Akan ada orang-orang yang seharusnya bisa mendapatkan pertolongan pertama, tapi akhirnya terlambat dan akhirnya menyebabkan kematian. Ya. Ada orang yang meninggal karena tidak mampu membayar pengobatan. Lalu juga pasien miskin sering terlambat. Dan juga akibat apa? Akibat birokrasi BPJS yang bagi mereka rumit. Kita tahu bahwasannya akses orang miskin terhadap informasi pun kurang dan sebagainya. Sehingga apa? Memang perlu effort lebih, ya, untuk menyederhanakan birokrasi yang bisa lebih cepat dalam melayani masyarakat. Lalu masyarakat dipaksa menanggung beban finansial kesehatan sendiri. Beban kesehatan dipindahkan rakyat melalui asuransi kesehatan wajib, padahal negara memiliki anggaran besar dari pajak. Ya, pajak kita sangat besar jika memang dikelola dengan benar. Tapi jika misalnya ada korupsi di sana, jika ada pemborosan yang tidak jelas di sana, ada belanja yang tidak tepat di sana, maka itulah yang akan menyebabkan apa? Yang menyebabkan masyarakat kehilangan hak-hak mereka yang seharusnya itu sudah ditanggung oleh negara. Orang miskin, ya, semakin miskin dan harus membayar biaya rumah sakit yang mahal. Ya. Nah, ini memang yang tadi terjadi akibat akumulasi permasalahan yang tidak segera untuk dituntaskan. Lalu terjadi ketimpangan kesehatan antara kaya dan miskin. Orang kaya bisa berobat ke rumah sakit mewah atau luar negeri, sedangkan orang miskin harus antri berjam-jam untuk layanan medis dasar. Untuk sampai dapat obat bisa harus beberapa jam. Untuk sampai ke pasien dan sampai ke dokter dan diperiksa harus menempuh perjalanan yang sangat jauh. Udah gitu harus mengantri dan sebagainya. Nah, ini adalah hal yang harus segera terselesaikan untuk bisa meningkatkan kesejahteraan ataupun kualitas pelayanan kesehatan di tengah-tengah masyarakat. Ini juga masalah mutu layanan. Antara daerah terpencil dengan di kota besar tentu akan berbeda. Ya, dari mulai pengawasannya, dari mulai standar mutu yang dilaksanakan dan sebagainya. Nah, jadi sudah saatnya jangan lagi membedakan antara apa? Antara pusat dan juga daerah. Ya. Harus apa? Diperlakukan
Lalu kita lihat bagaimana jaminan pelayanan kesehatan dalam sistem khilafah. Nah, ini adalah hal yang penting yang perlu untuk kita kaji untuk membuka wawasan kita bahwasannya sistem Islam memiliki pandangan yang khas, memiliki solusi yang memang bisa memecahkan problem dasar yang saat ini kita sedang hadapi. Yang pertama, sistem khilafah menjadikan kesehatan sebagai hak dasar rakyat, bukan sebagai bisnis atau komoditas. Ini adalah hal yang mendasar, yang berbeda dengan aspek kapitalistik yang tadi kita sudah bahas di awal. Sehingga apa? Sehingga tidak ada satupun yang boleh untuk menghambat masyarakat, rakyat untuk mendapatkan hak dasarnya. Tidak boleh sistem administrasi apapun menghambat hak dasar rakyat untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan. Cukup dia datang dalam kondisi sakit, maka semua aspek harus ditanggung. Oleh siapa? Oleh negara. Karenanya, kesehatan ini adalah kesehatan yang gratis untuk seluruh rakyat. Ya. Kenapa? Ya karena ini adalah hak. Ya. Tidak ada orang membayar untuk bernafas. Maka apa? Maka pada saat seorang itu sakit, maka dia sudah tidak bisa bekerja, dia tidak bisa lagi untuk mencari nafkah, maka jika dibebankan lagi dengan biaya, maka apa? Betapa zolimnya. Karenanya kesehatan ini wajib untuk digratiskan. Dan negara bertanggung jawab penuh terhadap kesehatan rakyat tanpa membebani mereka dengan pajak atau iuran asuransi. Ya. Dan tidak ada diskriminasi kelas dalam layanan kesehatan. Semua rakyat mendapatkan layanan yang sama sesuai dengan kebutuhan tindakan medis yang harus mereka dapatkan. Ya, obatnya tidak boleh dikurangi. Ya, standar ruangan perawatannya pun tidak boleh untuk diturunkan. Ya, dan juga hal-hal yang lainnya itu harus sama. Yang pasti harus menjamin masyarakat ini harus bisa segera sehat. Lalu dari mana pendanaannya? Pendanaan kesehatan berasal dari Baitul Mal. Tadi kan digratiskan, lalu dapat dari mana? Yaitu biaya kesehatan diambil dari pos Baitul Mal, khususnya harta milik umum seperti hasil tambang, minyak, dan gas. Katakanlah BPJS saat ini mengeluarkan 150 triliun dalam satu tahun untuk membayar semua preminya. Ya, ditambah dengan pasien umum katakanlah 200 triliun total kebutuhan untuk pembiayaan kesehatan. Dan ini bisa di backup dengan tambang, yaitu batu bara yang kita miliki itu hasilnya sangat luar biasa. Belum dengan memaksimalkan ya hasil dari hutan, memaksimalkan hasil dari lautan kita, ya baik ikannya, baik apapun yang bisa ditumbuhkan di laut, ya ini bisa untuk diambil dan dijadikan untuk jaminan pelaksanaan pelayanan kesehatan yang akan dikelola oleh Baitul Mal. Selanjutnya, wakaf dan zakat pun bisa digunakan untuk mendukung pembangunan rumah sakit. Misalnya ada orang-orang yang kelebihan harta, dia akan mewakafkan hartanya untuk membangun satu rumah sakit, dipersilakan. Ya, ada orang yang memang membayar zakat, tapi tentu nanti akan disalurkan kepada 8 asnaf. Misalnya untuk fakir dan miskin dan sebagainya, bisa untuk dibayarkan dari dana zakat. Ya, jadi selain dari pos Baitul Mal, ada juga pos dari sisi sedekah, yaitu dari pos wakaf dan juga pos zakat. Dengan seperti itu bisa untuk terpenuhi. Apalagi potensi wakaf Indonesia katanya ratusan triliun, potensi zakat Indonesia pun ratusan triliun dalam setahun. Wah, itu sangat mungkin untuk bisa menutupi pembiayaan kesehatan. Belum lagi barang tambang, belum lagi hasil hutan dan sebagainya yang merupakan harta kepemilikan umum, itu pun akan semakin mempermudah negara dalam membiayai kesehatan. Dan layanan kesehatan ini merata dan berkualitas. Rumah sakit tenaga medis harus disebar ke seluruh wilayah khilafah dan tidak boleh hanya di kota besar saja. Tidak boleh, karena penduduk baik di kampung, baik di kota, di ujung, di pelosok, di tengah sawah ataupun dimanapun, itu semua adalah warga negara yang memiliki hak yang sama. Zolim seorang khalifah jika membiarkan ada satu wilayah tidak ada dokter, tidak ada pelayanan kesehatan, dibiarkan masyarakatnya menderita, maka dia terkategori sebagai pemimpin yang zolim.
Lalu negara harus mengawasi pelayanan kesehatan sehingga tidak ada malpraktik atau diskriminasi layanan. Nah, inilah pentingnya adanya pengawasan, muraqabah yang dilakukan oleh siapa? Yang dilakukan oleh negara terhadap pelayanan-pelayanan kesehatan. Ya. Dalam kitab sistem pelayanan kesehatan dalam Islam, ya, di sana dijelaskan bahwasannya lembaga-lembaga nanti ini harus terjamin mutunya, harus terakreditasi. Ya. Jadi semua pelayanan dari mulai pasien masuk sampai keluar ini harus terstandar untuk jaminan keamanan dan jaminan kualitas. Nah, inilah yang harus diperhatikan. Ya. Nah, kita lihat bagaimana bukti sejarah pelayanan kesehatan di masa Islam dahulu, di masa khilafah Islam. Sepanjang sejarah, ya, khilafah telah membuktikan bahwa sistem Islam mampu memberikan layanan kesehatan terbaik bagi rakyatnya. Dan ada rumah sakit atau mustasfa atau bimaristan, ya, yang memberikan layanan kesehatan gratis untuk semua, baik muslim maupun non-muslim. Ya, jadi yang non-muslim tidak perlu khawatir. Saat dia sakit ya tinggal datang saja ke rumah sakit yang dikelola oleh khilafah, maka dia akan dilayani. Tidak akan ditanya agamanya apa, cukup dia penyakitnya apa, maka langsung akan diobati. Pasien tidak hanya dirawat secara medis, tapi juga diberi makanan dan obat-obatan tanpa biaya. Kasih gizi dan sebagainya. Contoh bimaristan yang terkenal, misalnya bimaristan Al-Mansuri di Mesir. Ya, ini di abad ke-13 mampu merawat ribuan pasien dalam sehari karena kapasitasnya sangat besar sekali. Ya, kapasitasnya sangat besar sekali. Lalu ada bimaristan Adudi di Baghdad abad ke-10. Ya. Sudah mulai ada dokter spesialis termasuk dalam bedah dan oftalmologi itu terkait dengan mata. Nah, jadi banyak sekali catatan-catatan sejarah, tidak hanya yang ditulis oleh para sejarawan-sejarawan muslim, tapi juga oleh sejarawan-sejarawan non-muslim yang menjelaskan bagaimana pelayanan kesehatan dalam Islam ini begitu sangat manusiawi, begitu sangat berkualitas dan begitu sangat modern di zamannya. Ya. Dan kita pun bisa melihat bagaimana Eropa ini mencontoh, ya, kemajuan khilafah saat itu, di mana mereka mengambil ilmu kesehatan, ilmu kedokteran, mereka mengadopsi itu semua. Dan sudah banyak terbukti, banyak sekali ilmuwan-ilmuwan muslim yang diadopsi oleh Eropa dan yang menjadi dasar kemajuan ilmu pengetahuan yang ada di Eropa saat ini. Dan kita pun lihat bagaimana dokter dan tenaga medis begitu berkualitas. Negara menggaji dokter dan tenaga medis dengan layak sehingga mereka fokus melayani pasien bukan mencari keuntungan pribadi. Ya, setiap pegawai negara ini dicukupkan kebutuhannya. Jika belum menikah akan dinikahkan. Jika belum memiliki rumah akan dibelikan rumah. Sehingga apa? Sehingga mereka tidak lagi ada konflik kepentingan secara personal untuk mengambil keuntungan atau korupsi saat melakukan pelayanan kepada masyarakat. Ya. Kita lihat sejarawan seperti Ibnu Sina, Az-Zahrawi, Ar-Razi mengembangkan ilmu kedokteran sebagai dasar ilmu pengetahuan modern. Dan ini terbuka, silahkan siapapun mau belajar, siapapun mau mengembangkan, muslim non-muslim, dari manapun negaranya silahkan untuk belajar. Ya. Dan di sanalah khilafah Islam, kedokteran yang dikembangkan oleh para ilmuwan itu menjadi mercusuar peradaban di saat itu. Dan sistem kesehatan berorientasi pada pelayanan bukan bisnis. Nggak ada istilahnya asuransi kesehatan atau kelas layanan kesehatan yang membedakan si kaya dan si miskin. Karena semuanya sudah dijamin oleh negara, maka tidak ada lembaga-lembaga swasta asuransi yang merupakan lembaga keuangan yang memutar keuangan, yang memutar harta itu dengan cara-cara yang batil. Tidak boleh ada. Ya. Karena terkait dengan sistem ekonomi yang telah diatur secara tegas untuk menghindarkan adanya akad-akad yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, rumah sakit dikelola oleh negara dan wakaf, bukan oleh perusahaan swasta yang mencari keuntungan. Ya. Jadi, nanti perusahaan swasta tidak bisa dia mengelola rumah sakit, tapi harus dalam bentuk wakaf. Maka lembaga wakaf inilah yang akan mengelola. Jadi benar-benar kalau ingin bangun rumah sakit adalah demi kemanusiaan, ya, ataukah memang demi dia ibadah kepada Allah,
untuk sodakoh dia, untuk mengharapkan nanti pahala di yaumil akhir kelak, bukan untuk mendapatkan keuntungan dari si sakit, ya, untuk mendapatkan harta di dunia. Tidak etis sama sekali. Maka kesimpulannya adalah, pertama, ya, sistem kapitalisme telah membuat layanan kesehatan menjadi mahal dan sulit diakses oleh rakyat miskin. Ya, hal-hal yang berorientasi kepada materi inilah yang akan merugikan masyarakat. Ini bukan area bisnis, ini area ta'awun, area menolong orang lain. Ya. Dan jika memang masuk ke area bisnis, ya tentu akan ada gesekan kepentingan-kepentingan antara kepentingan cash flow yang harus berjalan dan kepentingan melayani masyarakat. Ya, ini akan menjadi sulit sekali. Lalu BPJS ini adalah bentuk lepas tanggung jawab negara dalam masalah beban biaya kesehatan, karena ini dikembalikan kepada masyarakat. Ya. Masih mending sebelumnya ada jam kesmas itu yang memang benar-benar ditanggung oleh negara. Tapi karena perubahan sistem dan sebagainya, ini menjadi suatu hal yang akhirnya menjadi beban. Yang ketiga adalah sistem khilafah menjamin layanan kesehatan gratis semua tanpa diskriminasi dengan pendanaan dari Baitul Mal yang bersumber dari tadi harta kepemilikan umum dan juga dari harta sedekah berupa wakaf dan juga zakat. Yang keempat, ya, sejarah membuktikan, ya, di mana di masa khilafah rumah sakit memberikan layanan kesehatan terbaik dan gratis bagi seluruh rakyat. Ini tidak terbantahkan lagi, sudah tercatat dalam bukti-bukti sejarah, ya, betapa rumah sakit di era khilafah ini menjadi rumah sakit nomor 1 di dunia. Nah, baik, hadirin rahimakumullah, jika kita sudah coba untuk mentelaah lebih lanjut terkait dengan sistem pelayanan kesehatan dalam Islam, ya, tentu kita akan memiliki tambahan informasi dalam diri kita, ya, di mana Islam ini sudah memberikan suatu konsep yang jelas. Islam ini ada tawaran kepada kita, ya, tawaran yang begitu menggiurkan karena akan memberikan keberkahan di bumi dan juga akan memberikan juga keselamatan di yaumil akhir kelak. Karenanya kita sebagai orang yang memiliki keimanan dalam diri kita, kita sebagai orang yang memiliki akal yang bisa berpikir, mari sama-sama kita sambut tawaran Islam ini, tawaran yang begitu luar biasa, sehingga kita mau untuk melaksanakannya. Dan tentu ini tidak akan merugikan siapapun kecuali para pemilik modal yang tadi hanya ingin mendapatkan keuntungan dari pelayanan kesehatan yang menjadi komoditas oleh mereka, dan ini tentu akan merugikan kita semua. Makanya kita harus memilih sistem yang terbaik, yaitu sistem Islam ini. Sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.